Halo teman-teman, kita membaca lagi komentar netizen sehubungan dengan larangan merekam yang dilakukan oleh petugas pajak ya. Jadi petugas pajak melarang wajib pajak merekam, padahal mereka sendiri boleh merekam kita wajib pajak. Mereka boleh merekam tanpa perlu minta izin pada kita, dan kita tidak boleh merekam si petugas pajak ya. Menggunakan SE, menggunakan surat edaran, bukan menggunakan PMK, bukan menggunakan undang-undang, bukan menggunakan dasar hukum. SE adalah bukan dasar hukum. Luar biasa ya si DJP ini ya, hebat sekali ya. Oke, ini adalah komentar dari teman-teman, akan gua sampaikan ke teman-teman ya. Ini dari Kontan News nih. Kontan News, wajib pajak tak boleh rekam pertemuan dengan DJP, ada sanksi loh ya. Sebaliknya, KPP justru wajib merekam selama berlangsung penjelasan atau SP2DK dan tidak perlu izin dari si wajib pajak. Bagaimana komentar netizen teman-teman ya? Akan gue bacakan ke teman-teman semua. Ini sudah ada banyak sekali komentar sejak Juli tanggal 24 ya, dan ini yang masih belum dibacakan. Ada yang jawab hehehe. Terus ada yang jawab, kalau bersih kenapa risih? Berani jujur hebat katanya. Iya, setuju. Tapi kalau dia bilang nggak boleh, lu mau apa? Rampok berkedok peraturan katanya. Waduh, rampok berkedok peraturan. Ini judul yang bagus nih ya. Tetapi nggak ada aturannya, Pak. Tidak ada aturannya ya. SE itu bukanlah sebuah aturan. Kita mesti paham dulu nih. SE bukanlah sebuah aturannya. Itu cuman teknis internal saja. Namun ternyata digunakan untuk memaksa, menghilangkan hak dari wajib pajak ya. Luar biasa. Lah, kalau diperas gimana? Kalau diperas ya nasib Anda ya. Nasib Anda diperas ya. Ya mau gimana? Sekarang dia nggak boleh merekam. Kemudian lu diperas. Ya mau gimana? Nasib lu lah. Nggak ada bukti. Lu nggak bisa kasih bukti, bos. Nggak ada rekaman. Gimana mau membuktikan dia memeras? Dia bilang kok tidak memeras kok. Apa bukti gue memeras katanya? Ya nggak ada bukti. Nggak boleh merekam. Bapak siapa nih? S Boy. Terang-terangan udah nantangin perang ini Londo Ireng. Siapa itu Londo Ireng? Oke. Memangnya SE bisa jadi landasan hukum untuk memberikan sanksi, serius nanya. Nah, di SE itu tidak memberi sanksi, tetapi ditulis kalau melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang lu gimana? Lu sebagai orang nggak ngerti pajak, kan jadi curigation. Wah, jangan-jangan gue salah ya? Jangan-jangan gue bisa kena sanksi ya gitu ya? Padahal nggak ada sanksi, bos. Nggak ada sanksi. Nggak ada, namanya sanksi merekam tuh nggak ada. Merekam pejabat publik kok. Kalau merekam orang lain nggak apa, boleh kena sanksi. Ini merekam merekam pejabat publik kok, merekam diri sendiri kok, merekam kejadian gue sendiri gitu loh, bukan merekam orang lain. Nggak ada sanksi. Wah, aneh kita rekam nggak boleh, mereka rekam boleh. Ya emang aneh. Sekarang lu mau gimana sekarang? Wajib pajak bisa apa kalau digituin? Coba, stop bayar pajak. Wah, janganlah, jangan stop bayar pajak teman-teman ya. Lucu katanya. Oke. Welcome to hell. Come for the sun, stay for your sins. Buset. Restitusi nasibnya gimana? HWP loh itu. Omong kosong lah restitusinya nggak bakalan dapat ya. Nggak bakalan eh, diproses ya. Negara lagi nggak ada duit kok. Sekarang bayangin aja, lu kalau kalau punya hutang sama orang, kemudian eh, lu punya hutang sama orang, kemudian orang itu tagih mau bayar nih ya, tapi lu nggak punya duit mau bayar, ya nggak usah bayar lah, ya nggak teman-teman? Gimana lu mau bayar sesuatu yang lu nggak punya duitnya, ya kan? Lah, kok aneh? Yang boleh merekam cuma satu pihak? Ya iya, betul. Memang seaneh itu. Memang seaneh dan seabsurd. Absurd itu, bro. Negeri Konoha ya. Negeri Konoha ini. Gitu ya. Memang seaneh itu gitu loh. Secara logika aja nggak masuk. Apalagi secara hukum. Dan dia luar biasa. DJP tidak perlu pakai hukum. Ya, luar biasa DJP ini. Hawa-hawanya institusi pajak mau jadi institusi palak katanya. Waduh, institusi pajak jadi institusi palak. Luar biasa ya. Warga netizen ini punya banyak sekali istilah-istilah yang unik ya. DPR RI katanya. Mana ada DPR mau ngurusin beginian. Bisa jadi pemerasan ini kalau nggak boleh direkam. Iya, tahu. Tapi kan nggak boleh merekam. Buktinya apa ada pemerasan?
Kan cuman omong-omong doang, cuman curigasan aja, mana ada, nggak ada buktinya kok. "Pinter, takut ketahuan," katanya. Oke. Tidak cover both side dong, nggak ketahuan off the records-nya. Iya betul, setuju. Makanya gara-gara gue tidak boleh merekam, gue jadi nggak bisa membuktikan kalau lu salah gitu loh, iya nggak? Tapi kalau lu boleh merekam, kan lu pegang kuasa nih. Kalau menguntungkan lu bisa buka datanya, tapi kalau merugikan lu nggak mau buka datanya, kan bangsat gitu caranya ya. Supaya bisa deal-deal-an ya katanya. Ya, ya YTA ajalah. Aturan yang mencurigakan tidak timbal balik, ya iya, standar gandul. Udah mintanya maksa, banyak maunya pula. Nah itu makanya teman-teman ya, DJP tidak taat undang-undang dong artinya, Menkeu RI gitu nggak sih Pak? Nah, jangan-jangan Purbaya setuju ya? Jangan-jangan Purbaya setuju aturan larangan merekam ini? Gimana coba teman-teman? Menurut lu gimana? Apakah Purbaya setuju? Atau Purbaya sebenarnya pura-pura nggak setuju, pura-pura nggak tahu gitu ya? Kalau udah ribut baru dia bantuin nanti. Kalau udah masyarakat ribut ya, oh baru dia bilang, "Oh iya saya nggak tahu," katanya. "Oh iya salah itu." Si Purbaya. Ini yakin nggak ada demo? Ya enggak lah ya. Nampak nampak timpang tidak seimbang, menyudutkan wajib pajak. Ya iya, sekarang lu mau apa sekarang? Wajib pajak bisa apa? Mau ngelawan? Mau apa lu? VOC zaman modern katanya. Waduh. Lah, bayar pajak kok nggak boleh direkam? "Tai tai," katanya. Kasihan deh lu. Revolusi katanya. Buset mau revolusi, jangan teman-teman ya, jangan main kekerasan. Gue sih nggak sependapat ya dengan main cara-cara kekerasan ya. Wah, Kak, nggak ada bukti kalau ditodong sama oknum dong. Ya iya, lu ditodong nih, lu nggak boleh merekam, ya mati, nggak bisa membuktikan sebaliknya, lu nggak bisa bilang dia salah, nggak ada bukti. Aturan apalagi ini? Warga negara bayar pajak itu harusnya dirajakan. Udah disuruh bayar pajak, udah manut-manut dikatain kurang bayar, udah gitu masih kena denda kalau ada sedikit salah. Negara melindungi rakyat cuma tulisan. Wajar rakyat nggak ikhlas disuruh bayar pajak. Bukan bayar sih, cenderung malak katanya. Aduh. Lucu, mereka digaji oleh rakyat, tapi rakyat tunduk tidak boleh memantau kerja mereka. Iya, makanya. Kan aneh ya. Dia digaji oleh rakyat, tapi rakyat tidak boleh memantau kerja mereka. Kan aneh itu, aneh banget. Sekarang kalau Anda punya pegawai nih, kemudian pegawai lu bilang, "Bapak tidak boleh mereview kinerja saya ya, Bapak tidak boleh memantau kinerja kinerja saya kerja nggak boleh dilihat ya." Ih, lu tempeleng pegawai begitu kan. Dagelan sulap katanya. Indonesia makin lama malah jadi republik fasis totalitarian, buset. Aduh, gimana nih Prabowo nih? Aturan-aturan model beginilah yang bikin masyarakat makin antipati. Daripada banyak gimmick, udah ganti aja self assessment jadi official assessment system. Buset, official assessment. Aturan sinting katanya. Mantap juga aturan sinting ya. Ini bisa jadi judul video ini ya. Aturan sinting katanya. Katanya. Makanya tertulis saja biar ada buktinya. Ya mau gimana sekarang kalau DJP bilang, "Kamu harus datang ke kantor," gimana? Kalau dia bilang nggak boleh tertulis, harus datang ke KPP, sekarang BP bisa apa? Kalau nggak datang ke KPP, nggak diproses, langsung pemeriksaan aja lu nanti. Cilaka Bos, ya, bisa bahaya. Oke, masih ada lagi tapi nanti pelan-pelan kita langsung lihat ke video satu lagi. Ini video gue yang lain ya, yang judulnya adalah, DJP blunder lagi nih, melarang merekam ya, tetapi tidak pakai dasar hukum ya. DJP boleh merekam, wajib pajak tidak boleh merekam. Luar biasa ini DJP ini ya. Ada komentar dari Bapak Agus, "Aneh Dirjen Pajak ini ya, masalah merekam dilarang tapi mereka boleh. Ini namanya ketidakadilan bagi masyarakat. Apa maksudnya Dirjen Pajak ini?" Ya maksudnya ya maksudnya ya maksudnya ya YTTA aja gitu ya, YTTA ajalah ya, yang tahu-tahu ajalah gitu ya, kalau nggak tahu nggak usah tahu lah. Jangan lupa juga kalau DJP itu ada di bawah Menkeu, makanya jangan-jangan Menkeu nih, aktor utamanya ya. Maksudnya Anda menuduh Purbaya
sebagai aktor utamanya. Coba, jangan-jangan Purbaya nih yang jadi aktor utamanya nih. Lawan saja katanya, buset. Surat edaran itu bukan undang-undang, jadi tidak perlu dipatuhi, jangan nggak pinter dong. Nah ini nih, ini orang yang ngerti hukum tapi nggak ngerti lapangan ya. Inilah pendapat orang yang ngerti hukum, tetapi tidak paham lapangan, teknis ya, oke. Kalau nggak dipatuhi kalau nggak dipatuhi, maka petugas pajak akan mundur. Kemudian lanjut ke pemeriksaan dan WP bisa langsung dikenakan pajak 10 miliar. Nah, pertanyaan, WP siap nggak ke pengadilan? Siap bayar pengacara? Lu kira pengacara pajak murah? Pengacara pajak itu bisa lu bisa bangkrut gara-gara pengacara, Bos, bukan cuma gara-gara pajak, Bos, ya. Nah, itu masalahnya, lu berani, siap lu masuk ke pengadilan, siap lu ke pemeriksaan. Wah, jangan ngomong gede dulu, begitu dikasih temuan mutasi bank 10 miliar, terkencing-kencing lu, langsung berak darah lu. Jangan sok jagoan. Nggak boleh rekam ya, nggak boleh diperiksa. Sekarang ini kacung-kacung rakyat pada ngelunjak jadi penjajah penjajah tuannya. Ya iya, cuman mau gimana, sekarang rakyat bisa apa coba? Efek Jokowi buat utang sekarang baru terasa, "Hidup Jokowi," katanya. Wih, hidup Jokowi. Aturan kok nggak adil, bisa dimanfaatkan buat berlindung kalau mau meras WP. Ya sudah terbukti ya, sudah terbukti ya, sudah terbukti banyak petugas pajak yang ditangkap KPK dan Kejaksaan. Sudah terbukti. Demang Antek Belanda zaman dulu, menagih pajak sedangkan dia bebas pajak. Waduh, DJP, Dinas Jasa Perampokan Uang Rakyat. Anjrit, jahat banget. Jangan gitulah ya teman-teman ya. Apa iya? Apa emang gitu? Nggak tahu dah kita ya, nggak tahu dah. Ditjen Preman Pajak Indonesia. Ini kok pada pada bikin ini ya, pada bikin singkatan-singkatan lucu-lucu ya. Zaman Prabowo ini kok berasa akal-akalan pemerintah katanya. Waduh, ya emang iya. Sejak zaman sebelum Prabowo juga sama. Negara bangkrut salah urus dan pemimpinnya. Ya, salah siapa? Siapa yang milih dia? Hancurkan DJP dan pemerintah maling duit rakyat, garong duit rakyat tenggelamkan. Buset. Pejabat beda tipis sama penjahat. Wih, biadab. Pejabat, aparat, birokrat, bejat, pengkhianat amanat rakyat yang sudah kerja keras, peras keringat banting tulang demi membayar tinggi gaji mereka dan fasilitas-fasilitasnya. Biadab katanya. Waduh, sumpah serapah ya orang-orang ya. DJP makin diktator dan sewenang-wenang, bubarkan saja. Mana bisa lu bubarkan DJP, kalau DJP bubar nanti bagaimana mau mau bayar gaji pegawai negeri, gimana mau bikin pembangunan, gimana Prabowo mau keluar negeri, kan nggak bisa dong. Wah, hebatnya Dijen Pajak ya, bisa lihat jeroan dan privasi keuangan rakyat seenaknya saja. Sedangkan kita tidak bisa melihat privasi mereka. Luar biasa ya. Beberapa kali gue ke kantor pajak, peralatan perekaman di ruang konsultasi cuma jadi pajangan, buang-buang anggaran. Ya iyalah, sekarang siapa yang berani merekam pertemuan pemeriksaan pajak coba? Apa berani mereka merekam diri mereka sendiri, nanti dibawa ke pengadilan, berani dia buka. Woi, cilaka bos. Lucu, ada apa ya? Katanya. Ya, makanya. Semoga ada yang bawa ke sidang MK. Sudah gue bawa ke sidang MK ya. Sudah saya bawa ke MK, belum ada putusan. Nah, kita tunggu putusannya ya. Rekam aja, mereka kan nggak tahu. Iya, setuju. Bukan itu masalahnya, masalahnya kan hukum yang mau kita bahas ya. Kalau mengenai rekam-rekam aja mah bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Bawa ke MK, Unconstitutional Regulation. SE bukanlah dasar hukum, Bro. Nggak bisa dibawa ke MK. Diketawain tuh sama hakim MK. Hah? SE mau diuji di MK? Gila lu. Gugat ke MK, nggak bisa, MK tidak punya kewenangan untuk menguji SE ya, surat edaran. Mau ngerampok terang-terangan katanya, oke. Kalau memang murni mengabdi membela negara, kenapa nggak boleh didokumentasikan penjahat-penjahat katanya? Buset.
Ayo lawan atas keputusan DJP yang baru atas atasan PMK baru. Konsultan pajak smart viralkan masalah seenaknya DJP membuat PMK baru oleh Purbaya yang lagi frustasi. Ini maksudnya PMK apa nih? 44. Nah, itu memang akan segera masuk gugatan ke MK. Tidak boleh merekam itu artinya mengarah pada proses pemerasan. Oh gitu. Bagaimana bisa punya apa, kesimpulan seperti ini? Apakah memang merasa pernah diperas? Menkeu RI hentikan kegilaan. Dirjen Pajak yang sudah lebih dari wewenang seharusnya. KPK, Jaksa Agung, BPK RI harus memeriksa Dirjen Pajak ini. Wah, kita menunggu ya, apakah KPK berani memeriksa Direktur Jenderal Pajak ya? Bukan cuma Pak Bimo, tetapi yang sebelumnya juga yang masih berkeliaran di lingkungan Kemenkeu ya. Apakah berani KPK memeriksa mereka? Kalau berani udah pasti masuk itu. Cuma kan takutnya ya ada aliran uang sampai ke Prabowo. Jadi ya celaka kalau sampai diungkap semua ya. Takutnya dia tahu terlalu banyak gitu ya. Mirip Ladusing lama-lama ini DJP. Ini salah satu contoh, negara kita nggak bisa bikin aturan hukum yang saling mensupport. Seringnya tumpang tindih, tabrak-menabrak, buset. Hahaha, saking takutnya sama rakyat dan wartawan dan jurnalis, jadi nggak boleh direkam, hahaha. Gitu ya? Jadi takut mereka. Takut apa sih sebenarnya? DJP itu takut apa sih sebenarnya? Negara ini rusak karena pemerintah nggak pernah transparansi dalam segala hal, ada yang ditutup-tutupi katanya. Ya iya, pertanyaannya kan apa yang ditutup-tutupi? Apa yang ditutup-tutupi? Coba. Itu yang kita nggak tahu kan? It's 9 hours. Oke, lanjut. Jelas-jelas mau menang sendiri, niatnya curang. DPR nggak peduli karena DPR tidak bayar pajak. Oh gitu ya? Oke. Mantap nih, 82% biaya APBN dari pajak. Sedangkan hasil alam yang melimpah dan UMN kontribusi hanya 8% UMKM ya. Artinya, silakan jawab sendiri. Kekayaan alam dikemanain ya? Kok 8% sementara kita negara kaya? Oke. Kayaknya negara ini dah bergeser kepada komunis. Waduh. Komunis itu paham ya, paham. Tetapi strukturnya itu otoriter. Jadi bukan komunis. Kita mah nggak komunis. Kita mah nggak tahu juga kita ini apa ya. Kita ini Pancasila ya, Pancasila demokrasi ya. Makin ke sini makin ngawur aja pemerintahan. Waduh. Hai Purbaya, harus transparan dong uang rakyat kamu audit Pur. Rakyat mempertanyakan Purbaya, oke. Yang harus diawasi itu penggunaan uang negara yang banyak dikorupsi katanya. Waduh. Anjay, semakin terjajah, jangan sampai terjadi seperti Nepal. Weh, jangan dong, jangan. Tinggal tunggu waktu rakyat murka, maka habislah semua kantor pajak dan DJP ya. Rakyat pun sekarang tidak bodoh lagi dan banyak yang tidak akan bayar pajak. Percuma aja suruh aparat. Yang ada tinggal tunggu waktu puncak terjadi kerusuhan besar. Banyak semua pelaku pajak yang dicekik dan dihabisi rakyat. Hah? Kesabaran rakyat juga ada batasnya. Oke, gue sih tidak sependapat ya cara-cara kekerasan ya. Gini aja deh, tanya ke diri lu sendiri, lu mau rumah lu dibakar orang? Kan nggak mau dong. Lu mau rumah lu dijarah orang? Kan tidak mau dong. Terlepas dari lu benar atau lu salah ya. Memangnya kalau lu salah lu mau dihajar orang? Kan nggak mau juga, iya kan? Kita kan maunya hukum yang berlaku, jangan sembarangan dong main hakim sendiri, nggak boleh ya. Gejala mau maling katanya. Lucu ya, wajib pajak tidak boleh merekam. Apa yang ditakutkan mereka? Nah, tanya ke diri sendiri, apa yang ditakutkan oleh mereka ya? Kira-kira apa? Ikan busuk mulai dari kepala. Zaman transparansi kok nggak boleh merekam ya? Takut ketahuan culasnya. Hehehe, kira-kira apa yang ditakutkan oleh DJP? Apa ya kira-kira? Emangnya DJP orang sakti katanya. Yang buat aturan itu malaikat, bersih dari DJP gadungan. Ya nggak tahu kita ya. Nasib rakyat sipil Indonesia diinjak-injak, diperas-perah layaknya hewan. Anda tidak diperlakukan secara manusiawi oleh yang disebut manusia juga, tapi memiliki kewenangan dan kekuasaan. Mereka bisa boleh berbuat curang, menipu, nilep, peras, tapi berpikir sipil itu berperilaku seperti mereka. Terus, nuntut rakyat minim pengetahuan hukum harus transparan dengan segala cara. Ada saatnya rakyat sipil kecewa, pasrah, tapi bangkit karena sudah melakukan dengan benar, tapi masih dicari-cari kesalahan dan diperlakukan tidak adil. Wih, buset.
Tidak ada undang-undang yang melarang perekaman selama untuk pembuktian terjadinya kejahatan dan ancaman. Oke. Biarlah hakim menilai kalau mau dibawa ke pengadilan. Oke, gue setuju sih. Gue setuju, tetapi eh bagaimana nih kalau emang dia melarang, lu mau apa sekarang? Ya kan? Kalau emang dilarang nih, WP bisa apa? WP mau ngamuk, mau apa sekarang? Lembaga pajak tidak memiliki hak melarang kebebasan publik. Dikira karena otak konslet, petinggi pajak bisa seenak-enaknya mengatur hukum di NKRI. Kayaknya mulai lebih sombong dari Polri dan TNI. Kasus tilang aja boleh direkam. Emang iya, tilang boleh direkam ya? Oke, teman-teman bagaimana? Anda yang mungkin lebih paham bagaimana? Apakah betul tilang itu boleh direkam? Kalau boleh ya bagus sekali ya. Kita juga senang. Jangan-jangan apalagi cuma tanya jawab ya, jangan-jangan orang pajaknya rada-rada blow on nih saat tanya jawab nih, jadi malu sendiri saat direkam. Kalau masih bego ngomong jangan jadi petugas pajak. Buset, ini sangat-sangat ini sekali ya, keras sekali ya kritiknya ya. Aneh kan yang nyumbang pajak malah di preman, mending stop bayar pajak seluruh Indonesia. Jangan teman-teman ya. Rakyat makin ditindas pajak zaman kolonial katanya. Tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak secara zalim, oke. Blunder mulu mentang-mentang blender dijual bebas. Rumit emang harus 1 periode, titik, nggak bakalan 2 periode, sumpah katanya. Oke. Oke teman-teman, masih banyak ya, komentar Anda mengenai larangan merekam oleh DJP ini ya, larangan sepihak yang tidak pakai dasar hukum. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju mengenai larangan merekam atau Anda merasa tidak setuju? Silakan berkomentar di video-video gue ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.